Shalom Bapak Ibu, masih dengan kami dalam 5 menit penuh harapan Bapak Ibu. Dari kitab Yosua kita coba akan melihat selayang pandang Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari daripadanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Nah, kitab Yosua adalah kitab yang paling terkemuka dan pertama yang bicara tentang sejarah penaklukan tanah perjanjian. Secara khusus kitab sejarah ini mengupas semua bagaimana peristiwa demi peristiwa masuknya orang Israel setelah menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah perjanjian itu. Namun sebelum itu, ketika masa transisi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, Tuhan memerintahkan kepada Yosua supaya meneguhkan hatinya, supaya menguatkan hatinya, supaya merenungkan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Kenapa Tuhan perlu berkata demikian kepada Yosua, Bapak Ibu? Kita tahu bersama-sama kedegilan bangsa Israel. Hampir-hampir kita tidak bertemu dengan bangsa yang begitu degil luar biasa, Bapak Ibu. 40 tahun tidak cukup bagi mereka untuk punya iman yang sejati, iman yang tunduk dan taat kepada Allah. Apalagi setelah ini, generasi muda ini, generasi kedua di padang gurun itu tidak disertai dengan mana lagi. Itu berarti mereka harus mulai belajar bercocok tanam nantinya. Mereka harus belajar sebagai orang-orang yang barangkali peternak, agraris juga. Karena itu akan banyak tekanan yang akan dihadapi oleh Yosua. Dan Yosua telah melihat bagaimana orang besar itu yang bernama Musa bahkan tidak sampai masuk ke tanah perjanjian karena kedegilan bangsa ini. Itulah sebabnya Tuhan sampai 3 kali diulang-ulang untuk Yosua meneguhkan hati. Seakan-akan bagi Allah tidak cukup berkata 1 kali. Tidak cukup berkata 2 kali. Tuhan perlu berbicara sampai 3 kali kepada Yosua supaya Yosua sungguh-sungguh mengingat betapa pentingnya dia menguatkan hati untuk memimpin umat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu Tuhan menjanjikan sesuatu, ternyata tidaklah mudah bagi orang Israel, secara khusus bagi Yosua, untuk kemudian meraih janji itu. Dibutuhkan sebuah usaha dan kerja keras dari pihak Yosua juga. Dan begitulah cara Allah bekerja, Bapak Ibu. Ketika dia menjanjikan sesuatu kepada kita, Bapak Ibu, ada bagian kita yang kita harus kerjakan supaya kiranya janji Allah itu tergenapi dalam hidup kita. Dalam cerita peristiwa kitab sejarah Yosua ini kita melihat Tuhan jelas memberi perintah supaya Yosua meneguhkan hati, mengerjakan bagiannya, dan Allah akan menggenapi janjinya. Dan kita tahu bersama-sama kitab Yosua bagaimana Allah sungguh-sungguh memenuhi janjinya, memberikan tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ada banyak orang-orang yang mengklaim janji Allah, yang menuntut janji Tuhan, yang mengimani janji Tuhan. Tetapi pertanyaannya, seberapa besar dan kesungguhan hati kita untuk mengupayakan janji itu terrealisasi? Yosua dijanjikan, umat Israel dijanjikan, tapi bagian mereka harus bekerja keras, mereka harus berusaha, mereka harus menahan diri dari hidup yang kotor dan tidak bersih, mereka harus menjaga kesucian dan kekudusan hidup, mereka harus mengikuti ketetapan Allah, aturan main yang Tuhan tentukan. Bagian mereka harus kerjakan, sekalipun Allah telah menjanjikan, Allah punya semua kemampuan untuk memenuhi janjinya. Tapi Allah yang sama mau supaya orang yang diberi janji, umat yang diberi janji, mengerjakan bagian mereka. Supaya mereka bertumbuh, mengenal sifat dan karakter Allah yang mereka percayai itu. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Ketika kita melihat kepada janji Tuhan, Bapak Ibu, kita senang dengan janji Allah, kita terhibur waktu membaca firman Allah bertemu dengan janji-janji Tuhan. Pertanyaannya, seberapa banyak kita berani membayar harga supaya janji itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita? Ada bagian kita yang kita perlu bayar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya janji itu tergenapi. Bapak Ibu, kita perlu merenungkan bagian ini karena kadang-kadang sekali lagi kita suka janjinya, tapi kita tidak mau bayar harganya. Padahal, kalau kita mau membayar harganya, Allah telah berjanji di depan. Bagian kita membayar harga semampu yang kita bisa. Selebihnya biar Allah memberi kita kekuatan juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi bagian kita, tanggung jawab kita kerjakan yang terbaik. Jika kita telah melakukan yang terbaik, apapun hasilnya,
biarlah Allah yang menilai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.